Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan pada materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alamsyah. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya menduduki semester 7. Nomor induk mahasiswa saya 172140119. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Proyeksi Teknologi Informasi dengan tugas membuat manajemen proyeksi dari suatu proyek. Sebelum memasuki presentasi dari tugas yang sudah saya buat, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu manajemen proyek dan apa itu tujuan dari manajemen proyek itu sendiri. Manajemen proyek adalah proses di mana kita merencanakan, mengorganisasi dan pengolahan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan waktu, biaya, dan kualitas yang ditentukan. Tujuan dari manajemen proyek itu untuk mencapai efisiensi waktu, pencapaian tujuan yang maksimal, meminimalkan resiko, optimalisasi sumber daya, mencapai kualitas, dan kolaborasi. Kemudian ada juga manfaat dari adanya manajemen proyek itu sendiri, yaitu adalah proyek itu selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan, memastikan kualitas dan kepuasan terhadap pelanggan yang sudah kita buat jalankan proyeknya, kemudian meningkatkan produktivitas dan dokumentasi untuk referensi kedepannya juga gitu. Kebetulan di sini saya sudah membuat manajemen project untuk pembuatan sistem manajemen perusahaan F&B. Nah, di sini saya sudah melakukan pengerjaan dimulai dari pada saat awal itu saya membuat terlebih dahulu untuk kalendernya dulu ya. Di sini saya akan melihat kalendernya terlebih dahulu dengan change working time. Nah, di sini saya mengatur itu melibatkan dari 3 bulan pengerjaan. Nah, 3 bulan pengerjaan ini itu dimulai dari bulan Desember hingga berakhir di bulan Februari. Di sini saya mengatur terlebih dahulu mengenai waktu-waktu dari penanggalan sesuai dengan kalender ya. Kebetulan di sini pada bulan Desember itu sendiri itu tercatat ada libur Natal pada tanggal 25 dan tanggal 26. Kemudian di situ dilanjutkan pada bulan Januari, yaitu pada tanggal 1 itu terdapat libur tahun baru ya, dan kemudian dilanjut pada tanggal 27 yaitu adalah Isra Miraj, dan pada tanggal 28 dan 29 itu adalah cuti bersama untuk perayaan tahun baru Imlek. Oke, setelah saya sesuaikan dengan kalender yang ada, kemudian kita masuk ke dalam resource sheet. Nah, di sini resource sheet yang saya gunakan itu adalah gambaran dari berapa sih budgeting yang kita akan keluarkan dari setiap orangnya dan tools yang kita gunakan saat kita menjalani project ini. Di sini ada resource name, kemudian di sini ada type, material, dan inisial, grup, serta max, standar rate, dan di sini kebetulan saya tidak menggunakan overrate dan cost use-nya karena saya tidak menggunakan lembur untuk melakukan pengerjaan dari project ini gitu. Oke, di sini saya akan menyantumkan pertama itu ada resource-nya dari project manager sendiri dengan biaya rate-nya itu sekitar 1,5 juta dalam satu hari. Kemudian di sini ada UI UX designer itu kurang lebih di 1.200.000 per hari. Kemudian ada database administrator itu di 1,4 juta per hari. Kemudian ada sistem arsitek itu di 1,8 juta per hari. Kemudian ada network engineering, di sini ada 1.400.000 per hari. Kemudian ada front end developer itu di 1.500.000 per hari. Full stack developer itu di 1,7 juta per hari. Kemudian ada software tester itu di 1,2 juta per hari. Kemudian ada developer yaitu di 1.500.000 per hari. Kemudian sistem
administrator itu di 1,3 juta per hari. Kemudian ada trainer ini di angka 1 juta per hari. Kemudian ada business analyst itu di 1,3 juta per hari. Kemudian ada technical writing itu di 1 juta per hari. Kemudian ada back end developer itu di 1.500.000 per harinya. Kemudian di sini ada tools yang kita gunakan. Nah, kebetulan tools yang kita gunakan di sini harganya cukup mahal ya. Seperti contohnya di sini ada laptop yang akan digunakan oleh beberapa user di atas itu di angka 7 juta. Kemudian ada laptop untuk editing itu sendiri di angka 20 juta. Kemudian ada hosting dan domain itu di angka 2 juta dan domain itu di angka 5 juta. Kemudian di sini ada internet ya. Internet ini kenapa saya kasih harga 17.000 karena ini hitungannya per hari. Nah, kemudian di sini ada listrik juga, itu hitungannya pun per hari. Nah, itu di angka nominal 14.000. Oke. Setelah kita memahami apa yang sudah kita buat di resource sheet ini, kita akan pindah ke bagian Gantt chart untuk memahami lebih lanjut tentang proyeksi dari project ini gitu. Oke, di sini saya akan melihat pada saat pembuatan project ini kita start pada tanggal 2 Desember 2024 dan itu akan berlangsung sampai 51 hari kerja di luar hari libur yaitu Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur yang sudah kita tentukan tadi di kalender sebelumnya. Nah, di sini terdapat ada yang pertama adalah kick off proyek itu sendiri. Untuk memulai proyek itu sendiri itu dilakukan oleh project manager. Nah, tools yang akan digunakan adalah laptop, internet, dan listrik. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai struktur ke bawahnya lagi, kenapa di sini tidak seluruhnya menggunakan laptop gitu? Oke, tadi saya sudah menyantumkan harga dari laptop itu sendiri untuk pembeliannya karena cukup pricey dan nantinya untuk budgeting sendiri itu akan over ketika kita masukkan semuanya itu menjadi laptop. Maka dari itu setiap search name itu saya gunakan masing-masing satu itu laptop dan sesuai dengan peruntukannya. Seperti contoh di sini project manager kita menggunakan laptop yang biasa sekitar di 7 juta. Kemudian itu ada lagi di business analyst itu kita memberikan laptop juga di harga 7 juta sama. Kemudian ada UI UX designer, ini kita memberikan laptop editing itu di sekitar harga 20 juta. Kemudian ada database administrator itu laptop biasa juga di sekitaran 7 juta. Dan kemudian ada sistem arsitek itu di sekitaran 7 juta juga untuk laptopnya. Network engineering pun sama di sekitaran 7 juta. Kemudian di sini pun ada back end dan front end developer itu sama, masing-masing diberikan laptop seharga 7 juta. Kemudian ada juga developer, full stack developer itu di laptop di harga 7 juta. Kemudian ada juga software tester itu di harga 7 juta untuk laptopnya. Kemudian ada technical writer juga kita memberikan laptop satu untuk dipakai kerjaannya pun. Nah, maka dari itu mengapa saya membagi-baginya menjadi masing-masing dari project name ini atau resource name ini tuh memegang satu laptop saja, karena untuk mencegah data tersebut menjadi double dan mengakibatkan dari biaya report itu sendiri menjadi cukup mengembang dan jadinya mahal gitu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk projectnya itu sendiri. Di sini
untuk kick off sendiri dilakukan oleh project manager yang akan diselenggarakan pada durasinya itu 1 hari, dimulai dari tanggal 2 hingga tanggal dan berakhir di hari itu juga, yaitu tanggal 2 juga. Kemudian di situ ada proses untuk membentuk tim, itu juga 1 hari, dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 3 pada hari itu juga, dan dilakukan setelah kick off project selesai. Makanya ini di sini FS ya, finish to start gitu. Jadi ketika sudah selesai, kita lanjutkan lagi untuk proses berikutnya gitu, dari task berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan keseluruhannya menggunakan finish to start karena rata-rata kita menggunakannya itu by estafet. Jadi kita kerja, kemudian setelah kinerja sebelumnya selesai, baru dilanjutkan dengan project-project atau task yang berikutnya gitu. Nah, di sini kemudian ada menentukan peran dari masing-masing anggota, itu dilakukan oleh project manager juga. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan itu juga dilakukan oleh business analyst. Kemudian di sini ada tim mempersiapkan tim untuk project itu sendiri, itu dilakukan oleh project manager. Itu dilakukan selama 1 hari yang berlangsung pada tanggal 6 dan berakhir pada tanggal 6 itu juga. Kemudian ada mengidentifikasi persyaratan bisnis. Di sini dilakukan selama 2 hari. Itu dilakukan oleh business analyst yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Desember. Kemudian melakukan wawancara pengguna itu pada tanggal 11 sampai tanggal 12, yang dilakukan 2 hari gitu. Menyusun visi project itu sendiri dilakukan selama 1 hari, dilakukan pada tanggal 13 sampai tanggal 13. Kemudian menentukan struktur project itu selama 1 hari pada tanggal 16 sampai tanggal 16. Kemudian di sini ada juga mengidentifikasi resiko dari bisnis itu sendiri ya, dilakukan selama 1 hari, yaitu tanggal 17 sampai tanggal 17 itu sendiri. Kemudian ada project kedua, yaitu task kedua secara garis besar, yaitu mendesain dan mengembangkan sistem itu sendiri. Dilakukan selama 18 hari, dimulai pada tanggal 18 sampai tanggal 15 Januari. Nah, di sini dimulai pada membentuk atau membuat desain UI UX sesuai dengan pengolahan yang sudah diidentifikasi oleh business manager dan business analyst, kemudian project manager itu sendiri. Nah, setelah itu dilakukan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Desember. Kemudian menyusun database itu dilakukan 2 hari pada tanggal 18 sampai 19 Desember. Kemudian dilakukan pada membuat diagram sistem itu 1 hari, yaitu pada tanggal 20 sampai berakhirnya di tanggal 20 itu juga. Kemudian membuat infrastruktur hardware atau jaringan itu berlangsung pada 2 hari, yaitu pada tanggal 23 sampai 27. Kemudian mengembangkan fitur utama. Nah, ini dilakukan oleh banyak orang ya, dilakukan selama 10 hari, dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 10 Januari ya. Di sini itu dilakukan oleh back end developer, front end developer. Kemudian tools yang digunakan adalah laptop itu sendiri. Kemudian ada domain, hosting, listrik dan internet gitu.
Kemudian di sini ada mengintegrasikan sistem. Ini dilakukan oleh full stack developer, dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari ya. Kemudian di sini ada lanjut kepada pengujian dan implementasi gitu. Pengujian dan implementasi itu dilakukan oleh pengujian awal dilakukan oleh software tester pada tanggal 16 sampai tanggal 17 gitu. Dilakukan selama 2 hari. Pengujian sistem dilakukan selama 5 hari oleh software tester juga. Itu sekitar tanggal 20 sampai tanggal 24. Perbaikan bug itu dilakukan selama 3 hari, itu di tanggal 30 sampai tanggal 3 Februari. Kemudian finalisasi dari sistem itu sendiri dilakukan selama 2 hari, dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Februari. Kemudian implementasi dari sistem itu sendiri itu dimulai 2 hari, dimulai daripada tanggal 6 sampai tanggal 7 Februari. Dilakukan oleh developer dan sistem administrasi. Kemudian dilakukan pelatihan juga atau dokumentasi, itu dilakukan selama 7 hari totalnya. Pelatihan pengguna itu selama 1 hari, dimulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 10. Kemudian ada uji coba lapangan itu 2 hari, pada tanggal 11 sampai tanggal 12. Kemudian ada penyusunan dokumentasi. Di sini dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai juga tanggal 14. Kemudian ada evaluasi pasca project. Nah, di sini dilakukan selama 1 hari, yaitu dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 17 juga di hari itu yang sama. Kemudian ada penutupan project, yaitu project selesai, itu dilakukan 1 hari juga pada tanggal 18 sampai 18 hari itu juga. Itu dilakukan oleh project manager. Nah, dari data tersebut kita menghasilkan report. Sebagai contoh di sini ada cost yang kita gunakan ya. Nah, mengapa ini ada cost serta ada remaining cost gitu. Nah, balik lagi ke bagian tax tadi, kita lihat di Gantt chart-nya. Di sini sudah ada project yang selesai. Saya tandai. Di sini ada project yang sudah selesai, di mana project itu berlangsung pada tanggal 2 Desember hingga tanggal 23 Desember. Nah, mengapa yang tanggal 27 yaitu pembangunan fitur utama itu sendiri tidak termasuk ke dalam project selesai? Karena project ini adalah project berjalan, yang dimana progresnya itu sudah berjalan sekitar 25%. Mengapa saya mengetahui project itu sudah berjalan selama 25%? Itu terdapat pada kita lihat di bagian tracking gun. Nah, di bagian tracking gun ini kita dapat menganalisa berapa banyak dan berapa waktu serta mana saja yang sudah selesai dan belum untuk dikerjakan. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, di sini waktu kick off itu sudah mencapai 100%. Kemudian sehingga ke bawahnya pun sudah mencapai kurang lebih 100% gitu. Nah, di sini terdapat beberapa yang belum selesai ya. Di sini ada pembangunan dan mengintegrasikan sistem itu sendiri itu belum selesai, bahkan masih berjalan selama 25%-nya saja, yaitu dilakukan kurang lebih sekitar 2,5 harinya saja gitu. Nah, di sini pun terlihat berapa banyak cost dan pengeluaran yang sudah kita keluarkan selama project itu berjalan. Nah, dari hal ini kita dapat melihat reportingnya dari report dashboard yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, di sini yaitu total cost yang kita keluarkan kurang lebih itu di angka 211 juta.
Kemudian remaining cost berarti itu sisa dari cost yang tersisa itu sekitar 110 juta lagi. Nah, dari sini kita pun bisa kita lihat dari tabel cost status tersebut, yaitu dimulai dari kick off atau yang sudah berjalan itu terdapat reportnya di sini gitu. Kemudian kita pun bisa melihat melalui selain dari cost-nya itu sendiri, kita bisa melihat dari project overview-nya juga. Nah, berarti dari selama pengerjaan dari kick off sampai selesai itu baru berjalan sekitar 42% saja yang sudah komplit gitu. 42% saja yang sudah komplit. Maka dari itu berarti sekitar 58% lagi lah ya. Sekitar 58% lagi project yang akan diselesaikan berikutnya gitu. Oke, selain itu pun kita bisa memfilter kita bisa mengetahui gitu. Kita klik view di sini, kemudian kita lihat, kita bisa meng-highlight project mana aja yang akan kita highlight. Seperti contoh, kita akan meng-highlight active tasks. Nah, di sini active tasks-nya yang mana saja sih yang sedang kita akan lakukan gitu ya. Contohnya sebagai ini ya, active task-nya sebagai berikut gitu. Dari kick off sampai waktu selesai pengerjaan. Kemudian kita juga bisa meng-highlight bagian complete task. Nah, di sini complete task-nya sudah terlihat mana saja sih yang sudah selesai dikerjakan gitu. Kemudian di sini juga ada critical. Nah, critical ini adalah project-project mana saja yang masih dalam waktu pengerjaan dan belum sampai pengerjaan itu selesai dan menyampai deadline-nya sendiri, dead range. Itu pun kita bisa lihat gitu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa waktu yang akan dikerjakan, dan kita bisa melihat itu di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita juga bisa memfilter mana saja sih active task-nya. Kemudian kita bisa melihat dari complete task-nya itu sendiri sudah sampai mana gitu. Jadi hal-hal ini tuh bisa memudahkan kita untuk mencapai presisi dari pengerjaan project yang sedang kita lakukan itu. Agar yang tadi saya sebutkan di awal, mengapa sih kita menggunakan manajemen project itu sendiri? Karena kita memerlukan manajemen itu untuk mempercepat, mengefisiensi, serta mencapai serta mengoptimalisasi sumber daya dan kualitas serta biaya yang kita gunakan pun tepat guna gitu. Jadi kedepannya lebih presisi untuk menentukan budgeting serta waktu timeline yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu sistem atau pembuatan dari software, dan bahkan hal ini pun bisa dilakukan dalam berbagai hal project di luar dari teknik informatika itu sendiri, yaitu seperti contoh pembangunan jalan atau pembangunan rumah dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan dari manajemen project ini sendiri gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya dari implementasikan manajemen project itu sendiri gitu. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.